Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahman dari FEB University, dan saat ini saya sedang mendaftar magang di bagian Education Partnership Intern. Izinkan saya untuk menyampaikan gagasan saya atau ide saya mengenai teknologi chatbot yang diterapkan di pendidikan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi pendidikan di Indonesia saat ini kita runtut dari COVID-19 yang hadir atau ada pada tahun 2019 dan masuk di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 sehingga mengganggu banyak sektor yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sektor pendidikan, yaitu dampaknya adalah pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Kemudian apa sih sebenarnya permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah kurang efektifnya dalam pembelajaran daring. Itu sekitar 66% siswa kesulitan belajar dari jarak jauh. Itu berdasarkan data UNICEF tahun 2020 yang disurvei di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesulitannya menyampaikan informasi dari pihak sekolah dengan siswa. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini tidak diduga-duga datangnya dan pendidikan kita relatif belum siap menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah sangat kewalahan dalam bertransformasi dari metode konvensional ke metode digital. Selanjutnya, solusi yang saya berikan yaitu menggunakan chatbot WhatsApp. Seperti yang kita tahu bahwa WhatsApp ini adalah platform pesan singkat terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 84,8 juta pengguna berdasarkan data tahun 2021. Sehingga efektif sekali apabila kita memanfaatkan platform tersebut untuk menyampaikan informasi-informasi melalui chatbot ini. Manfaatnya yaitu membantu siswa dalam mencari informasi yang akurat dari pihak sekolah atau guru, sehingga miskomunikasi ataupun hoax ataupun yang lainnya itu dapat diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah memudahkan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, sehingga sangat efektif apabila guru itu dapat merespon semua siswa dalam satu waktu. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan siswa dalam bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Seperti yang kita tahu bahwa siswa ini kerap kesulitan dalam memahami materi apabila diajarkan secara daring. Oleh karena itu, dengan fitur ini, chatbot WhatsApp ini sangat bermanfaat sekali apabila ada siswa yang kurang paham atau masih belum paham dapat bertanya kepada gurunya, dan gurunya dapat merespon dengan cepat kepada seluruh siswa. Jadi tidak satu-satu, tapi seluruh siswa dapat dibalas secara bersamaan. Oleh karena itu, menurut saya ini sangat efektif dan efisien. Kemudian perlu adanya pelatihan nasional penggunaan teknologi chatbot bagi seluruh sekolah di Indonesia secara daring. Tujuannya diadakan acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan teknologi chatbot bagi sekolah di Indonesia, dan diharapkan sekolah di Indonesia dapat menerapkan teknologi ini dan dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua adalah targetnya adalah 10% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 21.000 dari total sekolah yang ada di Indonesia. Kenapa 10%? Karena ini adalah sebagai contoh pelatihan. Apabila memang ini berhasil dan sangat bermanfaat bagi sekolah yang ada di Indonesia, maka kita dapat kembangkan lebih lanjut untuk pelatihan di benar-benar seluruh, yaitu 217.000 sekolah yang ada di Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian KPI yang diukur yaitu penguasaan materi setidaknya 75% dari peserta yang hadir dengan metode pretest dan post-test. Kenapa 75%? Karena saya mengasumsikan bahwa ini adalah kegiatan yang pertama kali, sehingga menurut saya 75% ini adalah sesuatu yang sudah bagus dan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Kemudian, kelebihan dari acara ini adalah mudah menjangkau peserta seluruh Indonesia, karena memang dilaksanakan secara daring. Kemudian sangat efisien dalam penggunaan dana atau biaya dalam mengadakan pelatihan ini. Selanjutnya adalah kelemahan dari acara ini, yaitu faktor sinyal ini menjadi salah satu faktor penentu dalam penyampaian atau penerimaan materi. Apabila sinyalnya ini buruk, berarti sangat mempengaruhi dalam penerimaan materi oleh peserta. Kemudian yang terakhir adalah kurang efektif dalam penyampaian materi dibandingkan pelatihan secara tatap muka.
seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar guru yang ada di Indonesia ini adalah berusia sudah lanjut, sehingga sangat rentan dan kaget mengenai teknologi yang terbaru masa kini. Oleh karena itu perlu penjelasan yang lebih intens bagi pembicara atau pemateri kepada peserta. Kemudian mitra yang dapat digunakan atau dapat kita ajak kerjasama yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sesuai dengan fungsinya yaitu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. Dan instansi pemerintah ini sangat sesuai, yaitu memiliki data seluruh tenaga pendidik di Indonesia, mudah dalam koordinasi seluruh tenaga pendidik di Indonesia, dan instansi yang bertanggung jawab mengenai pelatihan tenaga pendidik di Indonesia. Sehingga ketika kita bekerja sama dengan direktorat ini sangat membantu dalam penyebaran informasi dan juga penjaringan peserta dari seluruh Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.